Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak As'ad Husain MA selaku guru pembimbing yang saya hormati dan seluruh para pendengar dan penonton sekalian, perkenalkan, nama saya Yuda Hanafi Lubis dari kelas 12 Agama 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi fikih tentang mutlak dan muqayyad. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mutlak dan muqayyad, kita terlebih dahulu memahami dari pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz ayat atau hadis yang tidak terikat oleh lafaz lain. Tidak terikat oleh lafaz lain yang mengikutinya. Gitu. Contohnya adalah famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Mengapa? Kita jelaskan nanti. Selanjutnya muqayyad adalah lafaz ayat atau hadis yang terikat oleh lafaz lain setelahnya atau yang mengikutinya. Contohnya, faghsilu biwujuhikum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Gitu. Itu contoh dari muqayyad. Kalau mutlak, tidak ada lafaz lain yang mengikat. Kalau muqayyad, ada lafaz lain yang mengikat. Gitu. Secara mudah. Selanjutnya ke ketentuan mutlak dan muqayyad. Terkadang kata tertentu pada suatu ayat atau hadis berbentuk mutlak. Sedangkan kata yang sama, artinya sama, tapi pada ayat yang lain itu bisa saja berbentuk muqayyad, bukan mutlak. Bagaimana? Bingung? Oke, kita lanjut aja. Ketentuan yang pertama, jika kasusnya sama. Ya. Ketentuan yang pertama, jika kasusnya sama, sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikut pada yang muqayyad. Ketentuan yang pertama, jika kasusnya sama, sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikut pada yang muqayyad. Contohnya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu wad dam. Kata ad-damu yang berarti darah, dia masuk dalam mutlak. Karena nggak ada kata lain yang membuatnya terikat. Nggak ada kata lain yang menjelaskannya lebih lanjut. Darah ya darah. Bahwa darah itu hurrimat. Darah itu diharamkan atasmu. Sedangkan pada Quran Surah Al-An'am ayat 145, kata darah pada ayat tersebut, ayyakunu maitatu au damam masfuhan. Daman, kata pada ayat tersebut yang berarti darah, itu dijelaskan lebih lanjut. Masfuhan, darah yang beku, itu dihalalkan pada ayat tersebut. Maka dia termasuk dalam muqayyad karena ada penjelasnya lebih lanjut. Ada lafaz lain yang membuatnya terikat. Gitu. Maka kesimpulan dari kedua contoh ini, darah yang haram yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga adalah darah yang mengalir, karena nggak ada yang lebih lanjut yang menjelaskannya. Sedangkan darah pada Quran Surah Al-An'am ayat 145, darah yang beku, kata ayat tersebut, itu adalah darah yang halal untuk dimakan. Contohnya adalah limpa dan hati, itu halal. Selanjutnya kita ke ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua ini bunyinya, jika kasusnya beda, sebabnya beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Ketentuan yang kedua, jika kasusnya beda, sebabnya beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya, dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, kata budak dalam ayat tersebut raqabah. Tidak ada kata lain yang membuatnya lebih lanjut, menjelaskannya lebih lanjut. Tidak ada lafaz lain yang mengikat.
maka dia mutlak. Al-Mujadilah ayat 3, Raqabah ayat tersebut. Sedangkan dalam An-Nisa ayat 92, kata budak dalam ayat tersebut raqabatun mu'minah, budak yang mukmin, maka dia termasuk dalam muqayyad karena ada lafaz lain yang membuatnya terikat yang menjelaskannya lebih lanjut. Maka kesimpulan dari kedua contoh ini, dalam kasus zihar memerdekakan hamba perempuan boleh yang mukmin maupun yang kafir. Dalam kasus zihar dalam Al-Mujadilah ayat 3 membebaskan budak itu yang perempuan boleh mukmin atau kafir, kan tidak ada yang menjelaskannya lebih lanjut. Sedangkan pada kasus pembunuhan dalam An-Nisa ayat 92, yang wajib dibebaskan hamba sahaya perempuan itu hanya yang mukmin yang boleh, karena ada penjelasnya lebih lanjut. Raqabatun mukminah kata ayat tersebut, maka dia perempuan, budak perempuan yang mukmin yang boleh untuk dibebaskan. Kafir tak boleh dalam kasus pembunuhan. Itu ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga bunyinya jika kasusnya beda, sebabnya beda, hukumnya juga beda, tiga-tiganya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Ingat ya, jika kasusnya beda, sebabnya beda, hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad, nggak boleh diikut-ikutkan. Contohnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38, kata tangan pada ayat tersebut faqatta'u aydiyahuma, itu bentuknya mutlak karena nggak ada kata lain yang menjelaskannya lebih lanjut. Aydiyahuma, tangan yang mana, itu nggak ada yang menjelaskan, maka dia termasuk dalam mutlak. Sedangkan dalam Al-Ma'idah ayat 6, aydiyakum ilal marafiq, aydiyakum tangan juga, tapi ilal marafiq dijelaskan lebih lanjut sampai siku katanya. Maka dia termasuk dalam muqayyad karena dia ada lafaz lain yang mengikuti, ada lafaz lain yang menjelaskannya lebih lanjut. Itu kesimpulannya, dalam kasus pencurian tangan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 38, maka yang dipotong itu cukup sampai pergelangan tangan aja, kan dia nggak dijelaskan sampai mana. Masa sampai sini? Enggak. Dia menurut ulama sampai pergelangan tangan aja karena dia tidak dijelaskan lebih lanjut. Tapi dalam wudu yang wajib dibasuh itu sampai siku karena ilal marafiq dalam Al-Ma'idah ayat 6 dijelaskan lagi ilal marafiq sampai siku, maka yang wajib dibasuh untuk wudu itu sampai siku. Itu ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang keempat, jika kasusnya beda, bunyinya jika kasusnya beda, sebabnya sama dan hukumnya berbeda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i yang mutlak ngikut pada yang muqayyad. Ingat ya, jika kasusnya beda, sebabnya sama, hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i yang mutlak itu ngikut sama yang muqayyad. Contohnya adalah Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, kata wa aydiyakum minhu, itu bentuknya mutlak karena nggak ada kata lain yang menjelaskannya lebih lanjut, yang mengikat nggak ada. Sedangkan menurut dalam Al-Ma'idah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, kata tangan di situ muqayyad karena ada ilal marafiq yang menjelaskannya, yang mengikatnya lebih lanjut. Maka kesimpulannya, menurut jumhur ulama, batasan tangan yang harus disapu pada tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Itu dalam Al-Ma'idah ayat 6 contoh yang pertama. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i harus sampai siku karena dia ngikut pada batasan tangan yang muqayyad. Yang muqayyad tadi katanya apa? Ilal marafiq. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i, contoh yang pertama itu ngikut sama contoh yang kedua. Yang mutlak ngikut sama yang muqayyad. Gitu ya. Itu keempat ketentuan pada mutlak dan muqayyad. Kita ulangi lagi ya.
Untuk ketentuan yang pertama, jika kasusnya sama, sebabnya sama, tapi hukumnya beda, maka yang mutlak ngikut sama yang muqayyad. Ketentuan yang kedua, jika kasusnya beda, sebabnya beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Ketentuan yang ketiga, jika kasusnya beda, sebabnya beda, dan hukumnya juga beda, maka yang mutlak tetap mutlak, dan yang muqayyad tetap muqayyad. Dan ketentuan yang keempat, jika kasusnya beda, sebabnya sama, dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama, yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, yang mutlak itu ngikut sama yang muqayyad, gitu ya. Jadi dapat dipahami di sini kalau yang mutlak itu adalah lafaz pada ayat yang tidak ada kata lain yang mengikatnya, yang menjelaskannya lebih lanjut. Sedangkan muqayyad adalah lafaz pada ayat atau hadis yang dia ada lafaz lain yang mengikuti, yang menjelaskan, yang mengikatnya lebih lanjut. Demikian penjelasan mutlak dan muqayyad dari saya. Semoga dapat kita pahami bersama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.